nggak usah beranggang ya, kita bicara kayak jalan umum aja sekarang kan banyak orang tuh yang bikin klaster-klaster sendiri tuh. Gue dapat artikel nih soal apa beranggang. Oh, kenapa? Beranggang pernah denger kan? Kayaknya dulu kalau rumahnya Opa Kong sama gua tuh dulu pasti ada kayak beranggang apa kayak area kosong gitu di belakang ya. Cuma sekarang kayaknya rumah-rumah atau bangunan baru tuh udah gak ada lagi ya. Itu apa ya sebenarnya penasaran juga sih kenapa rumah lama tuh bikin gituan ya. Iya, Area kalau kosong. rumah-rumah zaman dulu memang biasanya ada dia setiap berapa kafling rumah ada gang kosong. Itu ya orang menyebutnya sih beranggang ya, bahasa Belanda. Beranggang apa sih beranggang? Itu bahasa Belanda. Brand itu kan api, gang tuh lorong. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan secara ya literally gitu sebetulnya pemecah api sih. Gang. Jadi ya kalau berhubungan sama kebakaran. iya, memang kalau yang gua tahu tuh ya bahwa kalau beranggang itu hubungannya erat sama antisipasi ke kebakaran. Jadi kalau salah satunya nih, kalau misalnya ada kebakaran di suatu komplek perumahan dengan adanya break dari sekian kafling rumah ke deretan kafling sebelahnya lagi tuh penyebaran apinya tuh nggak sampai ke kafling yang sana. Jadi istilahnya bisa disekuler sampai hanya di deretan yang dipecah oleh beranggang itu aja. Area tertentu doang ya jadinya. Iya, jadi kayak, istilahnya nggak nyebar kemana-mana. kalau ini ya kayak perumahan kumuh gitu kan biasa rapet-rapet, makanya kalau kebakaran cepet banget nyebarnya. Iya, ya Kalau sebelum ada beranggang ini kan bisa mengisolir kali ya, meminimalisir supaya nggak nyebar kemana-mana gitu. iya, ya itu memang ya sebenarnya nggak cuma pemukiman kumuh atau yang padat ya, sebetulnya resiko begitu kan juga ada di maupun perumahan modern. Ya dibilang istilahnya perumahan menengah ke atas pun juga ada risiko gitu kan. Ya kalau namanya api menyebar dari satu rumah ke rumah lainnya itu ya sangat memungkinkan gitu. Jadi makanya kalau di break misalnya 5 rumah terus habis itu ada beranggang, habis itu 5 rumah lagi beranggang, 5 rumah lagi, terus antara 2 rumah yang punggung-punggungan juga tengahnya ada beranggang. Jadi rumah yang ngadep ke utara sama yang ngadep ke selatan itu kalau ada kebakaran di yang ngadep ke utara, apinya tuh nggak nyebar ke yang selatan, yang ngadep selatan. Sama kalau beranggang ini kan kayak ruang sisa ya kelihatannya kalau di rumah-rumah lama tuh ujung-ujungnya tanah tak bertuan ya, nggak dipakai buat apa-apa atau kadang-kadang malah dicolong, diambil jadi dibangun sesuatu juga ya, jadi nggak ada fungsinya akhirnya beranggang itu. Iya, ya kalau dulu Pak, mungkin waktu pertama kali diciptakan gitu mungkin masih tertata ya. Mungkin sekaligus jadi saluran air juga, ditutupi penutup gorong-gorong, ya ada yang memaintain. Cuma mungkin seiring berkembangnya zaman yang mengurusi jadi nggak ada. Terus akhirnya juga beberapa beranggang kan ada yang akhirnya di ujung gangnya itu ditutup sama pagar. Nah itu akhirnya juga nggak ada yang memaintain, tumbuh rumput, tanaman liar, akhirnya jadi ya itu kesan tidak ada yang memaintain itu. Atau tutup lumpur akhirnya jadi kayak tanah kosong aja biasa. Iya, jadi tanah nggak jelas. Ini kalau kita ngomong soal akses buat pemadam kebakaran ya, ini kan bisa jadi akses ya sebenarnya si beranggang ini. Iya. Cuma kalau pada kenyataannya akhirnya ditutup jalannya sama yang punya sama yang tinggal di kawasan itu, entah dengan alasan keamanan kah, supaya nggak bisa orang dari luar kompleks ke luar kawasan masuk sembarangan. Akhirnya fungsi dia buat akses pemadam kebakaran kan nggak jalan ya. Iya. Memang itu salah satu fungsi penting beranggang kan juga buat akses petugas pemadam kebakaran kan. Soalnya kan kalau
kebakaran ya mau di perumahan ya model kampung atau perumahan elit dan lain sebagainya, ya prinsipnya kalau antara satu kafling dengan kafling lainnya tuh rapet, cara petugas damkar buat memadamkan api di dalam rumahnya berarti kan harus menerobos rumahnya kan. Kadang kan ya ada pagar, ada pagar rumahnya, ada ya bangunannya juga mungkin nggak ideal buat dimasuki petugas damkar, sedangkan apinya ada di bagian belakang itu. Nah, belakangnya mepet sama rumah di belakangnya yang punggung-punggungan. Nah, terus pemadam bakarannya gimana? Masa pakai helikopter gitu dari atas gitu kan, numpahin air gitu kayak seperti kebakaran hutan gitu kan, enggak gitu. Jadi makanya kan kalau Branggang dibuat ada masuk membelah antara kafling yang punggung-punggungan itu kan juga supaya kalau terjadi kebakaran di bagian belakang rumah juga gampang petugas pemadam bakaran kan aksesnya dari belakang. Ditambah lagi nggak usah Branggang ya, kita bicara kayak jalan umum aja sekarang kan banyak orang tuh yang bikin klaster sendiri tuh, jalan ditutup ya. Apalagi Branggang nih yang nggak tanah tak bertuan begitu, tapi ada di satu kawasan ya makin diklaim tanda kutip ya, walaupun sebenarnya bukan hak dia kan, bukan kepemilikan yang lahannya mepet dengan si Branggang itu. Publik sebenarnya. Publik sebetulnya. Punya negara lah statusnya gitu ya, punya pemerintah daerah gitu ya. Sekarang ya itu ya mungkin dulu kan awal mulanya ya namanya untuk istilahnya kalau di bangunan gedung tuh ada tangga kebakaran, ada kompartemen gitu ya. Ini kalau di perumahan atau ya blok perumahan ataupun blok bangunan gitu ya, nggak harus perumahan sih, bisa aja ruko atau gedung gitu. Ya itu Branggangnya ya sarana penyelamatan kebakarannya ya, pemadam bakarannya dari situ. Cuma ya mungkin karena ya nggak tahu juga ya, mungkin berapa lama mungkin tidak terawat, terus juga mungkin tidak ada istilahnya apa ya, keharusan katakanlah gitu ya, bagi ya warga, bagi RT RW untuk mengurus Branggang itu. Akhirnya tanah tidak bertuan, nampak seperti tanah tidak bertuan, nggak jelas. Terus daripada terjadi akses untuk perampok misalnya, atau jadi tempat yang dipergunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya, akhirnya udah ditutup pagar kan, berapa tuh banyak tutup Branggang ditutup pagar. Cuman ujung-ujungnya fungsinya jadi nggak ada kalau lagi terjadi kebakaran, terus petugasnya mau masuk, petugas damkarnya yang pegang kuncinya misalnya Pak RT-nya lagi tidur atau lagi pergi mana lagi ya kabos tabrak kayak gitu ya pagarnya sama truk damkar kan gede truk ya, udah lah ya. Begitu ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan kita kalau desain di satu lahan, ketentuan mengenai pemadam kebakaran harus bisa diakses mobil pemadam kebakaran itu udah ada di masing-masing lahan ya. Jadi entah ini bisa jadi karena kebutuhan itu sudah terakomodir di masing-masing lahan. Apakah mungkin kalau seperti itu jadi nggak perlu akses secara kolektif ya seperti dari Branggang ini? Bisa jadi sih ya. Tapi kita nggak tahu nih alasan berita menghilangkan Branggang ini apa ya. Mungkin harga tanah yang mahal tapi harusnya ada ini sih ya, macam keseimbangan antara nilai atau ya nilai dari suatu properti tanah gitu ya, untuk penyelamatan atau keselamatan orang ya. Ibarat seperti kalau di gedung gitu, pemilik bangunan dan arsitek mau nggak mau harus buat tangga kebakaran, yang notabene sesuatu yang
jangan sampai pernah dipakai gitu, karena kan tangga kebakaran kan aturannya nggak boleh dipakai buat sirkulasi sehari-hari kan, jadi hanya dipakai pada saat emergency. Berarti kan tangga kebakaran itu dibuat, istilahnya pemilik bangunan, developer keluar duit buat bikin tangga kebakaran, harus, apalagi sudah ada peraturannya, dan itu kan buat keselamatan manusia in case ada emergency kan, emergency situation gitu. Ya inilah si Brandgang ini dalam skala urban. Betul, iya, jadi dibuat ya istilahnya tanah gitu. Sekarang kalau misalnya truk damkar lebar 4 meter masuk gitu, 4 meter kali, wah, Ya, sepanjang. bisa diduitin sih kalau dijual ya sebetulnya. Ya itu kalau truk damkar 4 meter, ya katakanlah misalnya buat petugas pemadam kebakaran kan juga nggak mungkin cuma 1 meter kan. Petugas pemadam kebakaran 2 orang papasan bawa selang, terus ya namanya memadamkan kebakaran dari belakang, ya anggapnya 2 meter kali sepanjang blok perumahan gitu kali, which is udah kelihatannya pasti lebih dari itu kan sebenarnya pada kenyataannya kalau mau akses. kali kalau di yang ya anggapnya harga tanah 10 juta per meter. Ya, rugi dong ya. Ya Kalau cuma bicara ekonomi ya. tuh, makanya memang mestinya bisa balance lah gitu. Soalnya sekarang kita pakai logika aja, bener kan? Sekarang kalau misalnya rumah nempel gitu, terus ke samping misalnya satu jalan 20 kapling rumah, terus belakangnya punggung-punggungan nempel. Sekarang kalau ada kebakaran yang terjadi di salah satu rumah di bagian dalamnya, pemadamannya gimana? Makanya sebenarnya kalau di kompleks perumahan atau ruko kan ada jarak maksimal tertentu, terus ada jeda lahan kosong, itu kan untuk aksesnya Iya. salah satunya. Sebenarnya ini apa ya? Mungkin secara prinsip nama Brandgang itu udah bukan seperti zaman dulu lagi, tapi prinsip jeda itu tetap ada sih sebetulnya ya. Terus juga memang kalau itu sebetulnya apa ya, tidak seperti tangga kebakaran di gedung yang istilahnya hanya berfungsi atau hanya dirasakan manfaatnya pada saat terjadi kebakaran atau gempa bumi. Seperti Brandgang itu sebetulnya sehari-hari juga ada manfaatnya juga. Jadi karena adanya jarak antara sekian deret kafling dengan deret kafling sebelahnya, terus antara rumah yang punggung-punggungan gitu atau bangunan yang punggung-punggungan, kan jadi si rumah atau bangunan tersebut kan bisa membuat bukaan jendela Sebetulnya. ke samping atau ke belakang. Ya. Yang tadinya mepet, gelap, nggak ada cahaya, nggak ada penghawaan alami, sekarang jadi punya potensi. Jadi sebenarnya sehari-hari pun bisa dimanfaatkan dan bagus juga bagi pengguna bangunannya. Tapi mungkin ini sebenarnya nggak dilihat, nggak selalu terlihat dari sisi developer ya. Karena kadang-kadang tuh ada jeda ini, tapi rumah atau ruko yang di pinggiran itu ya desainnya sama dengan yang lainnya. Padahal kan dia sebenarnya punya potensi untuk dibuat punya 2 muka. Ke samping ini juga, ke jedanya ini. Tengahnya bisa dibuat taman untuk akses ya. Sekarang malah beberapa developer sudah mulai gitu ya, membuat perumahan yang punya taman belakang. Setiap kafling rumahnya punya taman belakang. Jadi sehingga antara 2 kafling rumah yang punggung-punggungan itu ada semacam taman atau shared courtyard gitu ya. Itu kan juga sebetulnya tadi buat punya jendela ke belakang, memperbanyak sisi yang bisa punya jendela, sisi bangunan punya jendela. Terus juga ada untuk vegetasi, pohon-pohon lebih sehat, lebih asri buat kegiatan itu ya, anak-anak bermain segala macam, sosialisasi dengan warga. Jadi fitur tambahan juga sebetulnya buat memasarkan si rumah ini. Ini ada tamannya loh, ada bisa buat sosialisasi, buat jalan setapak dan lain-lain. Iya. Kalau perumahan ya yang dibuat oleh developer sih memang arah
sifatnya ya memang ada sebagian yang shared courtyard itu tuh sebagai ruang publik gitu ya, di manage oleh developer atau estate managementnya. Tapi ada juga yang shared courtyard itu sebetulnya taman belakangnya punya masing-masing kafling, jadi ya hitungannya privat. Kalau Branham itu kan sebetulnya ya itu punya umum ya, makanya kan suka ada saluran air juga gitu yang ya istilahnya di manage oleh dinas tata air gitu. Jadi ya sifatnya memang beda. Kalau Branham ini benar-benar publik. Ya kalau kita lihat juga Brangang itu dulu fasilitas publik apa yang sifatnya lebih umum, sebenarnya lebih bisa kelihatan juga bahwa masyarakat dulu tuh lebih kolektif lah, lebih nggak gua lulu kayak sekarang gitu, lebih individu kan. Sekarang kan ya udah akses kebakaran, gua udah siapin lahan gua, ya udah urusan gua, lu punya urusan lu sendiri. Kalau dulu kan dengan adanya si Brangang ini salah satunya kan ya masing-masing juga mikirin gimana rumah sebelahnya nanti, gimana yang di ujung gang situ nantinya, ya bisa membaca perilaku orang juga ya sebenarnya dari karakter kawasan yang beda ini dari dulu ke sekarang ya. Iya. Sama kalau ini peninggalan dari zaman dulu ya, berarti kan heritage ya harusnya ya. Iya. Elemen ini tuh heritage, walaupun kayak kelihatannya cuma tanah kosong yang ada saluran kayak nggak ada apa-apa gitu, tapi jalan kosong, iya, jalan lagi, kosong. lorong nggak jelas gitu kesannya. Tapi kalau menurut gue sih masuk heritage, soalnya kan itu kan budaya dan regulasi gitu ya, yang ada di zaman dulu memang sudah harus seperti itu kan, pembuatan kawasan. Jadi ya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kecagar budayaan kawasannya gitu ya. Karena kan kalau cagar budaya kan ada bangunan cagar budaya dan ada kawasan cagar budaya. Nah kalau kita bicara Brangang ya dia masuk di kawasan cagar budaya, menjadi bagian dari kawasan cagar budaya tersebut. Karena memang ya ada ceritanya gitu. Dulu ketika pertama kali dibuat dan ada kebijakan semua development harus menyediakan Brangang gitu, dan memang sekarang kan sudah tidak ada lagi syarat seperti itu ya. Jadi ya memang kalau menurut gua sih memang tuh ya part of heritage gitu ya. Nah, ngomong-ngomong heritage, cuma ya kalau heritage kan harusnya direservasi ya. Ini denger-denger katanya justru kalau rumah yang punya Brangang bisa diklaim sama yang dekat yang berbatasan langsung sama si Brangang ya. Nah ini gimana preservasinya kalau akhirnya diklaim, kan dicaplok dong itu Brangang. Iya, ya mungkin ya kalau kita melihat dari istilahnya keuntungan, kalau misalnya Brangang itu diprivatisasi, dicaplok gitu oleh pemilik kafling yang berbatasan dengan Brangang itu, ya otomatis kan itu masuk ke lahan milik owner kafling tersebut ya. Jadi kan bisa diperhitungkan PBB-nya, buminya kan, tanahnya. Ya jadi kan sebuah pendapatan daerah kan masuk. Nah, terus ya di sisi lain juga daripada area tersebut nggak terawat gitu ya, ya udahlah, mending ada yang memang secara legal memiliki tanah itu, area tersebut. Jadi ya mau kasarnya mau dijadikan apapun, tapi ya lebih ada faedahnya, dirasa begitu, daripada ya itu gang kosong. Tapi balik lagi ya, kalau ya pertanyaan berikutnya adalah terus bagaimana mengenai proteksi kebakaran? Apakah mungkin dari Dinas Pemadam Kebakaran punya strategi khusus dalam mensiasati kalau ada terjadi kebakaran ya kita nggak usah bicara pemukiman padat ya, kita bicara di real estate saja. Kalau terjadi kebakaran di bagian belakang salah satu rumah, terus bagaimana? Tuh, ya itu sih yang
menurut gua perlu dipikirkan aja gitu. Kalau Mm-hmm. ya ini satu sisi mungkin dari sisi ekonomi, pemanfaatan lahan, dari sisi lain esensi dari Branggang itu. Gue kepikirnya sih sebenarnya gini, oke lah kalau misalnya bisa diklaim Branggang itu sama pemilik lahan yang dekat itu, katakanlah misalnya ada regulasinya, misalnya bisa diklaim tapi ada ketentuan nggak boleh dibangun Ya seperti GSB gitu ya. kayak GSB atau kalau ada salurannya kayak GSS gitu. Iya, Jadi iya, iya. cuma isunya adalah katakanlah itu bisa dipreservasi tuh si Branggangnya, tapi jadi isu berikutnya adalah ya balik lagi ke tujuan utamanya ya, soal aksesnya yang kalau udah diklaim ya kan gue berhak nembokin dong, ini kan punya gue gitu. Iya, iya. Ya dengan alasan keamanan, privasi gitu Ya. kan, karena sudah area privat kan. Ya kita nggak tahu sih ini klaim Branggang ini tuh sudah sampai sedetail apa ya aturannya. Apakah bisa diklaim tapi misalnya nggak bisa dibatasi dinding gitu ya, kita nggak tahu sih. Iya. Kita perlu cari tahu lebih dalam lagi soal ini. Ya itu kan kenapa juga salah satu pemanfaatan Branggang kan juga buat saluran air itu kan juga menambah kapasitas daya tampung saluran air ya. Kita kalau mengandalkan selokan yang di depan kapling ya, di pinggir jalan raya gitu kan mungkin kurang, jadi makanya di Branggang ditambahkan ada saluran air kan buat ya antisipasi genangan atau banjir. Ya nggak luber mana-mana. Iya, sebenarnya sih bisa ya, memang kalau di Branggang tuh dibuat aturan seperti GSS atau GSB. Cuma ya memang pertama karena itu area privat akhirnya ditembok-tembokin. Terus kemudian bagaimana pengawasannya, karena itu kan di area belakang. Bagaimana caranya dari Pemda bisa mengecek bahwa setiap pemilik bangunan gitu, katakanlah dibuat aturan, oke ini nggak boleh dibangun ya Branggang. Bagaimana dari tim pengawasan bangunan bisa mengecek bahwa setiap pemilik kafling rumah memang tidak membangun area tersebut, karena kan di belakang. Ya apakah ini agak teknis sih, tapi ya isu juga gitu. Bagaimana kan soalnya susah juga petugas masuk ke rumah satu-satu gitu ngecekin secara berkala gitu, setahun sekali apa 2 tahun sekali. Kemudian sih Pak Bu mau ngecek bagian belakangnya. ya that's an issue. Apalagi kalau udah diklaim. Nah, kalau sifatnya masih publik ya bisa aja disediakan akses di ujung-ujungnya kan. Ya, kalau saya ingat Branggangnya ada, kalau di film-film gitu kan suka ya, kalau film-film Hollywood gitu seperti misalnya konteksnya di New York gitu kan suka kejar-kejaran di gang belakang gitu ya. Meskipun itu settingnya area komersial ya, tapi ya itu juga sebenarnya ada manfaatnya. Selain juga buat servis juga kan gitu. Biasanya kan makanya di belakang situ kan ada tempat sampah segala macam. Plus minus juga sih, akhirnya sifatnya juga ya kurang lebih mirip-mirip di sini karena area belakang nggak terlalu terpikirkan akhirnya kayak ruang sisa. Tapi beberapa kalau kita lihat di film-film gitu ya, kalau kita kaitkan dengan pop culture gitu, ini kan biasanya kalau di flat di New York gitu misalnya, itu kan ada tangga kebakaran tuh, yang tangga besi yang di luar itu kan biasanya turunnya kan di gang itu kan. Jadi sebenarnya gang itu juga ya lagi-lagi buat evakuasi kebakaran. Jadi kayaknya nggak pernah lihat si tangga itu tuh munculnya tiba-tiba di jalan raya gitu, kayak nggak pernah. Selalu munculnya di gang belakang. Di luar selain karena ketentuan tangga kebakaran juga beda ya sama kita. Tapi ya make sense lah, pakai logika aja gitu. Kalau ya ini Branggang mau diberdayakan lagi gitu ya keberadaannya, ya sebetulnya bisa sih dikontrol ya. Jadi kalau settingnya tuh di real estate kan biasanya developer real estate kan mereka kan ke Pemda kan mengajukan IMB gitu kan langsung kolektif ya, satu master plan gitu, izin master plan dulu lah. Nah, itu kan dari situ kan Pemda bisa mengecek nih apakah memang master plan-nya sudah menyediakan ada Branggang di komplek perumahan misalnya, di perumahannya. Nah nanti
ketika ya kalau kita bicara perumahan yang developer sudah membangun rumahnya, jadi si pembeli ya tinggal masuk ke bangunannya, jelas bangunannya udah berdiri. Untuk developer yang tidak membangun rumahnya sekalipun, kan kadang ada developer yang jualan kafling kan, itu sebenarnya juga bisa ketika mengajukan master plan kawasannya ke Pemda, itu sudah direncanakan bahwa setiap kafling itu harus ada beranggang sekian meter dan berbagai syaratnya. Nanti ketika pemilik kafling mau bangun, nanti kan dia mengurus izin, biasanya kan ngurus izin ke developer kan, nah developer ngecek benar nggak ada beranggangnya. Ya, jadi developer tuh sebagai jalan tengah atau perpanjangan tangan dari Pemda untuk memastikan bahwa pemilik kafling itu membuat beranggang. Demikian pula kalau misalnya pemilik kafling yang lokasinya bukan di dalam real estate ya, berarti kan pemilik kafling langsung izinnya ke Pemda. Itu juga sama ya, nanti ketika mengajukan gambar IMB gitu dicek nih udah ada beranggangnya belum. Bisa sih begitu ya. Ya setuju sih, kayak karena pada dasarnya kan ini heritage ya, pasti ada alasannya kenapa harus dipertahankan, kenapa tetap ada, ya nggak ada salahnya kalau memang bermanfaat, adopsi aja dengan pengembangan yang terkini itu seperti apa. Bentukannya ini toh bisa beda juga. Iya. Jam berapa nih? Udah mau meeting lagi kita. Iya. Jalan dulu yuk. Iya.